Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Kita masuk kepada beriman kepada rukun yang selanjutnya, yaitu beriman kepada rasul-rasul Allah. Kita telah bicara tentang beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Di awal rukun iman ini, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada para anbiya. Pertama yang ingin kita sampaikan bahwa kita wajib beriman bahwa sesungguhnya Allah mewahyukan kalamnya kepada manusia, yang manusia itu merupakan dipilih oleh Allah di antara manusia, yang dianugerahkan baginya wahyu dan diangkat menjadi seorang nabi ataupun menjadi seorang rasul. Ini juga konsep dasar di dalam Islam, bahwa Allah mewahyukan kepada manusia kepada para anbiya untuk dijadikan sebagai orang yang membawa kebenaran dan menyampaikan kebenaran kepada manusia. Itulah mereka para rasul, para anbiya. Ini konsep di dalam Islam. Kalaulah ada agama lain yang tidak percaya kepada adanya Tuhan, adanya nabi dan rasul yang diutus dan dipilih oleh Allah, maka itu tidak sesuai dengan agama Islam. Agama Islam menyatakan secara tegas di sana ada manusia, di kalangan manusia yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai rasul dengan kemuliaannya. Selanjutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, ikhwati fillah, kita meyakini bahwa rasul dan nabi ini adalah merupakan manusia terbaik yang dipilih oleh Allah, bukan daripada hasil usaha mereka. Jadi tidak ada upaya daripada seseorang supaya dia nanti bisa menjadi nabi ataupun menjadi rasul. Tidak ada upaya. Itu mutlak merupakan anugerah minnah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, sebagai rasul yang terakhir diwahyukan oleh Allah, bukanlah beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul itu gara-gara beliau bertahanus ataupun beliau menyendiri di Gua Hira, bukan. Kalau seandainya ada cara untuk mendapatkan itu, maka siapapun yang menapaki jalan yang sama, dia akan menjadi rasul, menjadi nabi, dapat wahyu. Tidak ada. Itu betul-betul adalah minnah daripada Allah, pemberian daripada Allah diberikan kepada manusia yang dipilih oleh Allah dengan sekehendaknya. Itu wajib kita yakini supaya tidak ada lagi fenomena adanya nabi palsu yang muncul setiap zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, apa beda antara nabi dengan rasul? Para ulama Ahlus Sunnah membahas perbedaan antara nabi dan rasul ini. Jumhur para ulama atau mayoritas para ulama akidah menyebutkan bahwa nabi dan rasul itu berbeda. Nabi dan rasul berbeda. Ada juga sebahagian pendapat ulama yang menganggap nabi dan rasul itu sama saja. Apa arti nabi bagi pendapat para ulama yang membedakannya? Nabi itu adalah dikatakan adalah insanun uhiya ilaihi bikalamillahi ta'ala, bahwa seorang yang diwahyukan kepada Allah, kalam Allah, atau Allah berbicara dengannya. Walakin lam yu'mar bitablighihi, tetapi tidak disuruh untuk menyampaikannya. Jadi berbeda dengan rasul, sedangkan rasul adalah insanun dzakarun, auhallahu ilaihi, yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, wa umira bitablighihi, dan disuruh untuk menyampaikannya. Ada tabligh, ada untuk diwahyukan kemudian disuruh untuk menyampaikannya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa
setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Nah, jadi pemahaman nabi lebih luas. Jadi setiap orang yang dapat wahyu daripada Allah itu dikatakan dengan nabi. Tapi rasul adalah yang diwahyukan oleh Allah kemudian disuruh untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Dia adalah dianggap sebagai seorang rasul. Jadi dengan demikian, bagi pendapat mayoritas para ulama yang membedakan antara nabi dan rasul, berarti nabi jumlahnya banyak, rasul juga jumlahnya lebih banyak nabi daripada rasul. Karena di sana ada nabi tidak jadi rasul, di sana ada rasul sudah pasti dia termasuk adalah juga seorang nabi. Nah, kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau dibedakan antara nabi dan rasul itu adalah pada menyampaikan dan tidak menyampaikan. Ada yang mungkin bertanya, bagaimana mungkin seorang nabi itu tidak diwahyukan tapi tidak disuruh untuk menyampaikan kepada manusia? Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, ada di sana para nabi yang dia itu diwahyukan untuk mengikuti nabi sebelumnya atau mengikuti rasul sebelumnya, atau dia hanya untuk disuruh menyampaikan pada ajaran daripada rasul sebelumnya atau yang bersama dengannya. Contohnya adalah Nabi Harun. Nabi Harun adalah seorang nabi, sedangkan Musa adalah seorang rasul. Nabi Musa diwahyukan kepadanya syariat tertentu, maka wajib disampaikan kepada orang lain. Sedangkan Nabi Harun tidak diwahyukan kepadanya syariat baru, maka dia tidak menyampaikan sesuatu yang baru. Yang dia sampaikan adalah hanya apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nah, kemudian pada perbedaan antara nabi dan rasul, para ulama ada yang berbeda pendapat apakah para nabi itu ada termasuk daripada wanita atau tidak. Nah, di sini sebahagian para ulama ada yang berpendapat bahwa di kalangan para nabi itu ada yang merupakan wanita. Ya, bukan cuma laki-laki semuanya, tapi berbeda dengan rasul. Kalau rasul itu semuanya adalah laki-laki. Tidak ada yang boleh wanita. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-7, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami utus rasul sebelum kamu kecuali adalah rijalan, laki-laki, ya, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi rasul itu adalah semuanya adalah dari kalangan laki-laki, tidak ada yang merupakan daripada wanita. Sedangkan nabi ini ada pendapat para ulama yang menyatakan boleh saja nabi itu ada wanita yang diangkat menjadi nabi. Contohnya adalah siapa? Seperti ibunda Nabi Musa, kemudian Sarah daripada istri Nabi Ibrahim, ya, begitu juga yaitu ibunda daripada Maryam. Nah, ini adalah merupakan pendapat para ulama yang menyatakan, sebahagian ulama menyatakan bahwa boleh ada nabi di kalangan di kalangan wanita. Nah, ini juga membedakan pemahaman antara nabi dan rasul, ya. Bagi yang membedakan, para ulama yang membedakan nabi dan rasul, kalau nabi boleh ada wanita, tapi kalau rasul tidak ada yang di kalangan para wanita. Begitu maksudnya. Nah, di antara ulama yang berpendapat bahwa ada nabi di kalangan para wanita itu adalah merupakan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, begitu juga Imam Ibnu Hazmin Al-Andalusi dalam kitab Fisal beliau menyebutkan bahwa boleh di kalangan para wanita itu yang ada dianggap adalah sebagai nabi, sebagaimana yang kita sebutkan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian berapa jumlah daripada para anbiya ini? Ya. Para anbiya, kita tidak mengetahui berapa jumlah para anbiya dan para rasul. Tetapi yang wajib kita yakini bahwa Allah mengutus para rasul, mengutus para anbiya juga, ya, dan diwahyukan kepada para anbiya. Setiap umat itu ada yang diutus oleh Allah untuk membimbing mereka kepada jalan yang benar. Ya, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Jadi setiap umat itu ada padanya orang-orang yang memberikan peringatan, ya. Allah sebutkan demikian. Dengan demikian, berapa jumlah nabi dan rasul? Kalau kita ketahui umat manusia betapa banyaknya sebelum datang Nabi Muhammad SAW, maka sungguh jumlah nabi dan rasul juga akan sangat banyak sekali.
tapi kita tidak dituntut untuk mengetahui semuanya. Tapi kita wajib meyakini saja bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu adalah banyak sejumlah kebutuhan daripada manusia terhadap orang yang membawa petunjuk Allah, sesuai dengan kebutuhan setiap umat yang membimbing mereka untuk mengenal Tuhan mereka, membimbing hidup mereka. Adapun jumlah yang wajib kita yakini kemudian itu berapa? Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya. Ya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di sana ada berapa? Ada 25 orang Rasul dan Nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran beserta dengan namanya. Kapan saja kita mengetahui 25 itu secara detail, maka nama-nama tersebut kita tahu, maka kita yakin itu adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada di antara kita tidak tahu bahwa Idris itu adalah Nabi. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak tahu kalau Ishak itu adalah Nabi Allah. Jangan ada di antara kita yang tidak tahu kalau Ibrahim itu adalah Nabi dan Rasulullah. Begitu juga Musa dan Isa sebagai Nabi dan Rasulullah. Itu maknanya. Jadi wajib diyakini secara tafsil, secara terperinci 25 Nabi beserta dengan nama-namanya. Wajib kita yakini itu adalah Nabi dan juga Rasul-Rasul Allah yang diutus oleh Allah. Adapun jumlah lain selain daripada itu siapa namanya kita tidak tahu. Tapi Allah menyatakan minhum man qasasnahum 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, ada juga yang tidak kami ceritakan padamu. Jadi berapa jumlah yang tidak diceritakan Allah? Wallahu a'lam. Dari pendapat para ulama yang paling rajih dan paling kuat dalam masalah ini adalah tidak ada riwayat yang membenarkan membatasi berapa jumlah Nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama Allah menyatakan dalam Al-Quran tidak diceritakan, maka kita tidak tahu berapa jumlah daripada Nabi yang tidak diceritakan itu. Cuma wajib bagi kita untuk meyakini secara yakin dan benar bahwa yang telah diceritakan itu adalah para Nabi dan Anbiya tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu tuntutannya kita beriman kepada para Nabi dan Rasul. Mereka adalah sebagai pembimbing umat, ya, pada setiap masa diutus oleh Allah, dan mereka semua membawa ajaran yang sama, akidah yang sama, keyakinan yang sama. Perbedaan hanya adalah pada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah syariat sesuai dengan kebutuhan umat setiap masa. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam wa nisbatul ilmi ilahi aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.